tadi adalah tentang budaya positif ini ya. Nah, kita lanjutkan ke teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Bapak Ibu guru coba ingat-ingat kembali kira-kira motivasi kita ini dalam hal mendidik anak kita apa, terus dalam menyelesaikan persoalan anak-anak didik kita yang melanggar kesepakatan kelas. Ada ya Ibu? Bapak Ibu ada enggak istilah kesepakatan kelas atau aturan kelas? Nah itu kira-kira penanganannya Bapak Ibu terhadap hal itu bagaimana? Apakah sudah pas? Ya. Terus bagaimana dengan hukuman? Bagaimana dengan penghargaan terhadap anak-anak kita? Dan bagaimana penyelesaiannya dalam bentuk restitusi? Ya, ini mungkin istilah baru yang kita lihat, restitusi. Salah satu jenis makanan terfavorit di dalam kelas. Berdasarkan teori motivasi ada 3 hal ya Bapak Ibu yang mendasari perilaku manusia. Ini lanjutan dari yang disampaikan rekan kami tadi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi itu begini Bapak Ibu. Kita melakukan sesuatu itu ada 3 hal yang mendasari. Ini bahasa biasanya saja deh. 3 hal yang mendasari. Yang pertama, kita melakukan sesuatu karena kita menghindari hukuman. Saya mau datang cepat deh ke sekolah karena nanti saya dihukum. Ya kan? Itu motivasi kita datang cepat. Salah satunya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini salah satu motivasi kita. Termasuk motivasi anak-anak kita datang ke sekolah. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan. Tentunya itu. Saya mau datang cepat ke sekolah supaya tidak dihukum. Saya harus seragam lengkap hari ini supaya saya tidak dihukum. Itu adalah salah satu motivasi mendasari perilaku anak-anak didik kita, termasuk kita sebagai guru. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ada juga anak, bahkan kita mungkin melakukan sesuatu perilaku kita untuk mendapatkan imbalan. Saya mau datang cepat deh masuk kelas karena nanti ibu guru kasih saya tepuk tangan misalnya, atau ibu guru kasih saya gula-gula misalnya. Bapak Ibu ya. Nah ini motivasi yang kedua, yaitu imbalan dari orang lain. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi inti pokok dasar dari perilaku yang mesti harus kita bangun adalah motivasi yang ketiga ini, yaitu semua hal yang kita lakukan Bapak Ibu, termasuk anak kita, harus kita arahkan dari dalam diri kita. Ini yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya datang terlambat karena memang saya tidak suka terlambat. Ya, ini diistilahkan dengan motivasi intrinsik, ya, intrinsik. Motivasi dari dalam diri sendiri. Nah ini yang akan kita kembangkan untuk diri kita, termasuk terhadap anak didik kita. Jangan membiasakan anak kita terbiasa dengan yang pertama, motivasi pertama, dengan hukuman. Dan seandainya bisa hindari juga dengan motivasi yang kedua, yaitu dia mendapatkan keimbangan. Tapi usahakan, didik, ajarkan, tuntun anak-anak kita ini untuk menjadi motivasi yang ketiga, untuk menjalankan motivasi yang ketiga, yaitu menghargai dirinya. Ya, harusnya saya tidak datang terlambat. Saya harus datang cepat misalnya. Saya harus berseragam dengan benar. Artinya motivasi yang tumbuh faktornya bukan eksternal. Yang dua ini dari eksternal ya, yaitu menghindari hukuman atau imbalan. Itu eksternal dari luar, mungkin dari gurunya atau dari orang tuanya. Tapi yang ketiga ini adalah motivasi internal dari dalam dirinya, motivasi intrinsik. Ya, nah itu. Ini adalah teori motivasi. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu, usahakan bahwa itu memang lahir dari diri kita, dari dalam diri kita. Bukan faktor eksternal, bukan faktor karena mau dihukum
atau faktor mau dikasih imbalan, akan tetapi yang paling penting adalah memang itu adalah perubahan dari diri kita, dari dalam kita, atau motivasi intrinsik. Nah ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak siapa ini? Bapak Ibu? Siapa? Ki Hajar Dewantara ya. Ada yang bilang adalah Bapak pendidikan. Nah, ini filosofi pendidikan yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara memang apalagi namanya zaman yang lalu, mungkin zaman-zaman dahulu, tapi sangat relevan dengan keadaan sekarang ini. Nah, untuk itu apa yang disampaikan? Semua manusia ingin menjadi manusia merdeka. Tahu maksudnya merdeka? Nah, salah satunya tugas kita adalah mengajar. Tentu kita merdeka dalam mengajar juga. Tidak ada tekanan. Pokoknya kita mengajar dengan cara merdeka. Nah, seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu yang saya maksud tadi, motivasi dari diri kita sendiri, bukan karena mungkin dimarahi atasan dan sebagainya sehingga kita datang cepat atau disiplin, atau karena ada ceklok, akan tetapi memang dari dalam diri. Seperti itu Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, ini ada gambarannya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebetulnya selama ini mindset kita seperti yang disampaikan Bapak tadi ya, tentang mindset. Segala suatu tindakan yang dilakukan anak-anak kita, kalau dia melanggar, kasih hukuman. Iya Bapak Ibu? Iya, selama ini kan begitu. Kalau dia melanggar, kasih hukuman. Ternyata hukuman ini, menurut teori ini, sebetulnya itu adalah budaya negatif, identitas gagal. Tidak perlu diterapkan sebetulnya. Karena apa? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan terjadi kepada anak. Bayangkan misalnya kalau dia datang terlambat ya, misalnya datang terlambat, dikuncikan pagar, ditunggu 10 menit, 30 menit, 50 menit baru boleh masuk. Apa yang tersakiti? Mungkin perasaannya atau fisiknya kena matahari. Karena hukuman itu identik dengan menyakiti, baik menyakiti verbal ya maupun fisiknya. Nah, itu. Terus bagaimana dengan konsekuensi? Nah, ini perbedaan antara hukuman konsekuensi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, ini sudah disepakati. Contoh, kalau misalnya anak kita lambat datang ke sekolah, konsekuensinya apa? Tanpa kita suruh, dia sudah harus melakukan. Tanyakan saja, nah, kau terlambat 15 menit, konsekuensinya apa? Nah, aturan sekolah sudah jelas, ya. Itu konsekuensi namanya. Bedakan antara hukuman, konsekuensi. Kalau konsekuensi adalah hal yang sudah kita sepakati dan itu sisa kita arahkan, anak-anak sudah lakukan. Tapi itu harus terjadi. Maksudnya harus terjadi. Memang karena kita sepakati, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus laksanakan sebetulnya. Dan itu sebenarnya adalah posisi yang netral dia. Masih adakah cara yang baik dia selain hukuman atau konsekuensi ini? Nah, ini yang ketiga ini, restitusi. Restitusi ini adalah merupakan pilihan. Jadi kalau ada anak-anak kita yang berbuat salah, ya, kita tangani dengan cara restitusi ini. Hindari hukuman, hindari konsekuensi, kita mencoba dengan restitusi. Nanti restitusi ini akan dibahas lebih dalam mengenai ini oleh teman-teman saya yang lain. Jadi saya hanya beri gambaran saja. Kalau restitusi ini merupakan pilihan. Jadi ada pilihannya. Nah, kau datang terlambat 15 menit. Kira-kira apa menyebabkan anak terlambat? Misalnya ini contoh ya. Tidak langsung berdiri. Kan begitu. Kan biasanya kita begitu, berdiri. Yang lambat berdiri cepat. Nah, tapi kalau pendekatan restitusi tidak. Kita gali dulu informasinya. Nah, datang terlambat kenapa? Jangan sampai dia memang datang cepat. Ada kisah dari SMA ke SMK ya, Pak Bahar. Selalu datang sekolah jam 9. Kenapa datang sekolah jam 9 Pak Bahar? Saya teringat itu. Ya. Ternyata dia datang jam 9 ke sekolah itu adalah dia adalah orang yang terrajin di keluarganya. Karena ternyata di keluarganya bangunnya semua jam 10. Padahal kita anggap dia yang paling malas ke sekolah, jam 9 udah datang. Ternyata kalau di rumahnya dia yang paling rajin, bangun jam 9.
Karena semua keluarganya bangun jam 10 pindah bangun. Nah, artinya tanyakan. Setelah itu kira-kira penyelesaiannya seperti apa? Itu restitusi. Ini gambarannya. Ini hanya gambaran umum saja. Nanti lebih detail akan disampaikan oleh rekan saya. Hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Memang tidak nyaman, ya. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Kalau dia melakukan sesuatu langsung ada konsekuensi, itu memang jangka pendek pada saat itu. Restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka yang panjang. Di sini adalah proses membangun kepercayaan atau motivasi diri seorang anak melalui kegiatan restitusi ini. Menguatkan murid, artinya membiasakan murid. Kalau salah, bukan berarti langsung hukum. Kalau salah, tanyakan apa salahnya. Kira-kira kalau salah, apa yang harus dilakukan? Tidak mau diulangi? Atau bagaimana cara, misalnya terlambat datang 15 menit, bagaimana cara menangani keterlambatan? Misalnya, bangun lebih pagi Pak. Nah itu maksudnya. Tidak perlu hukuman, tapi dia muncul dari dalam dirinya motivasi diri untuk memperbaiki diri. Seperti itu. Korban bisa diabaikan, korban dapat ganti, sekira seperti itu. Ini saya hanya cepat-cepat saja ini. Nah ini ya, hukuman dampak pada murid marah. Terkadang kalau kita hukum anak-anak pasti dia marah, pasti dia merasa bersalah, rendah diri. Wah saya selalu dihukum kasihnya, saya terus kasih dihukum. Itu sama halnya sebetulnya menyakiti anak. Tidak secara fisik tapi secara perasaan, secara batin, verbal. Konsekuensi kehilangan hak waktu. Misalnya, kau tidak kerja PR, nanti tinggal 15 menit dalam kelas kerja PR-nya. Itu konsekuensi kan? Tapi hal itu sebetulnya bisa dihindari. Karena apa? Karena dampaknya adalah kehilangan hak anak untuk istirahat. Ternyata kita ambil untuk kerjakan tugas misalnya. Waktu jedahnya tidak ada, bermain dengan temannya sudah tidak ada. Karena kita sudah rampas waktu istirahatnya dengan konsekuensi yang kita berikan. Nah, kalau restitusi, murid anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki. Tanamkan pada dirinya, nah PR tidak selesaikan, apa kira-kira yang kau lakukan? Nah, tanyakan dan sistematis. Artinya kita selalu mendorong, beri dia tekanan, beri dia masukan, sehingga karena kita kan ada istilahnya nanti posisi kontrol. Bapak Ibu, guru itu memang ada haknya istilahnya untuk mengontrol siswa. Nanti kira-kira Bapak Ibu ini posisi kontrol mana? Apakah penghukum? Ini hanya gambarannya saja. Apakah memberi rasa bersalah kepada anak kita, atau sebagai pemantau, atau memberi sebagai manajer dan sebagainya? Nah, nanti itu kita lihat. Selanjutnya ini supaya cepat. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ternyata ada hal negatif yang dampaknya kalau kita memberikan penghargaan terhadap anak. Pertama, pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Ini berpengaruh sekali. Pada saat kita memberikan selalu ya, kalau dia berbuat baik, lantas kasih penghargaan misalnya. Besok berbuat baik, kasih lagi. Besok berbuat baik. Pada saat kita tidak kasih, tentu dia berharap, mana ini penghargaannya? Itu dampaknya. Jadi pada saat Bapak Ibu guru sudah tidak memberikan penghargaan, pasti dia berharap. Berarti dia melakukan sesuatu bukan karena didasari dari dalam dirinya, tapi faktor eksternal tadi. Faktor diberi. Nah, seperti itu. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya yang pintar dapat juara 1, ranking 1, atau yang juara dapat ini, yang lain pasti kecewa. Nah, posisinya kita tidak boleh mengecewakan anak. 30 anak kita jalan, tidak boleh dikecewakan satu pun. Karena mungkin ada ini pintar tadi saya kasih misalnya ini, berarti ada anak yang kita kecewakan. Di satu sisi memang ada yang senang, di satu sisi juga ada yang kecewa. Nah, seperti itu. Penghargaan mengurangi ketepatan karena di sini tidak dari dalam dirinya, tapi karena penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, ya. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang tadi, motivasi intrinsik, mengurangi kemauannya sendiri, kemauannya dari dalam dirinya. Kalau kita hukum dia dengan penghargaan. Nah, ini apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sebetulnya ini adalah salah satu tindakan Bapak Ibu sudah lakukan sebetulnya. Ya, mungkin kita sudah lakukan.
memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Terkadang kan kita beranggapan bahwa semua anak-anak itu pintar misalnya, itu maksudnya. Jadi kalau ada yang merasa tersisih, ada yang tidak dipenuhi kebutuhan, ada istilah kebutuhan dasar nanti juga disampaikan. Kebutuhan dasar biasanya yang dalam kelas yang terabaikan itu adalah merasa diterima ya, kasih sayang dan merasa diterima itu biasa diabaikan. Kalau ada anak yang minder, berarti dia merasa tidak diterima. Nah itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut teori Gosen tahun 2004. Nah, untuk menutup ini saya coba tampilkan dulu deh. Coba tabel Ibu. Bisa lihat mungkin ya. Mungkin diperjelas saja nanti. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Kebaca kan? Baca? Belum. Hah? Terbaca Ibu? Tidak ada. Bacakan saja. Ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi itu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Tahan dulu nanti. Yang kedua, oke baik, nanti kita lihat deh. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi atau hukuman? Jadi ini di sini bisa kita menggambarkan diri kita yang mana hukuman, yang mana konsekuensi yang selama ini dilakukan. Terus yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi ya? Oke. Menggantikan kertas teman yang dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Nah, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak menjawab pertanyaan guru. Hukuman. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Nah, oke, nanti kita lihat apakah itu hukuman atau konsekuensi. Nah, duduk di bangku pinggir lapangan jam istirahat tidak izin bermain lapangan ya. Hukuman atau ini sudah lewat ini. Saya kira seperti itu. Ini gambarannya bahwa apakah hukuman yang selama ini saya lakukan atau konsekuensi yang sudah saya terapkan. Dan posisi saya sebagai guru apa ya posisinya kita? Apakah sebagai penghukum dan sebagainya? Nanti itu lebih jelasnya akan disampaikan oleh teman kami selanjutnya.